Pernah gak sih kamu mikir kenapa kita harus sekolah, ibadah di tempat ibadah, atau ikut aturan di jalan? Pernah juga nggak kamu kepikiran kenapa semua hal itu seolah-olah udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari? Apa itu cuma kebiasaan atau ada sesuatu yang lebih besar yang ngatur semuanya ya? As Emil Durkheim said, social institutions arise as response to the needs of society and serve to keep social life in order and harmony. And yep, so we will discuss about lembaga sosial. Kalian tahu nggak? Nah, menurut survei, 90% orang mengetahui bahwa lembaga sosial itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga sosial adalah suatu kelompok atau organisasi yang mempunyai aturan dan fungsi khusus di dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk membuat masyarakat lebih tertib dan juga agar saling membantu antar sesama. Dari kecil, kita sebenarnya sudah masuk ke dalam lembaga sosial ini. Nah, menurut Umanto Sunarto, lembaga sosial adalah sistem norma yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan manusia. Contohnya, pertama seperti pendidikan, agama, keluarga, bahkan sampai hukum juga. Untuk fungsinya banyak banget. Contohnya untuk membentuk perilaku, untuk membentuk budaya, bahkan keteraturan dalam sosial. Contoh nyatanya, seperti waktu pandemi dulu, pembelajaran kita dialihkan kepada daring. Nah, itu semua tuh udah ada struktur dan aturannya masing-masing. Kita tambah lembaga sosial, bakal cos banget. Selain definisi dan fungsi, lembaga sosial memiliki 5 jenis utama, yaitu yang pertama, keluarga, pendidikan, agama, politik, dan ekonomi. Nah, contohnya apa sih? Nah, yang pertama itu lembaga keluarga. Lembaga keluarga itu tempat di mana kita pertama kali membentuk karakter, seperti sopan santun. Nah, yang kedua itu lembaga pendidikan, tempat di mana kita mengembangkan ilmu seperti sekolah, kampus, dan pelatihan kerja. Nah, yang ketiga itu lembaga agama. Lembaga agama itu tempat di mana kita belajar tentang moral dan etika. Nah, yang keempat itu lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi itu tempat di mana kita mengatur kebutuhan seperti bank, koperasi, dan pasar. Nah, yang terakhir itu lembaga politik. Lembaga politik itu tempat di mana kita mengatur kekuasaan seperti partai, presiden, dan DPR. Nah, menurut jurnal UI tahun 2021, kelima jenis ini tuh saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam kehidupan masyarakat. Tanpa satupun dari ini, kehidupan sosial itu nggak akan bisa seimbang. Apakah kalian semua sadar kalau lembaga sosial sekarang banyak berubah dari waktu ke waktu? Nyatanya menurut berita, lembaga sosial sekarang banyak berubah karena kemajuan teknologi dan perkembangan budaya yang semakin cepat. Nah, menurut Sukanto, perubahan itu dapat terjadi karena dua faktor. Yang pertama, karena faktor internal, kayak konflik keluarga, dan yang kedua, karena faktor eksternal, kayak teknologi dan globalisasi. Contoh nyatanya, dari pendidikan yang dulu cuma bisa tatap muka, sekarang belajar kita udah bisa online. Nah, ada juga nih contoh dari politiknya. Sistem pemilu berubah dari yang sentralistik, sekarang lebih demokratis sejak zaman reformasi. Dari berita CNN tahun 2022, disebut juga bahwa tren parenting modern mulai bergeser dari otoriter ke suportif, yang artinya lembaga sosial itu dinamis, dia nggak bisa kaku, dan harus adaptif kalau mau relevan. Lembaga sosial itu punya dua sisi, bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Positifnya itu kayak kemudahan akses informasi dan layanan yang cepat, membentuk identitas, kasih rasa aman, juga menjadi wadah penyelesaian konflik. Kalau negatifnya ini, justru hal ini malah memperkuat adanya ketimpangan sosial dan membuat hubungan itu menjadi kurang intens. Karena interaksi ini biasanya hanya lewat gadget dan jarangnya ada tatap muka secara langsung. Menurut berita BBC tahun 2021, di mana itu merupakan kasus
korupsi bansos yang melibatkan Menteri Sosial pada saat itu bernama Juliari Batubara, di mana justru kekuasaan itu disalahgunakan. Bantuan yang seharusnya jadi penyelamat masyarakat justru malah jadi ladang keuntungan pribadi. Ini kan artinya bahwa lembaga sosial jika enggak diawasi dan dievaluasi dengan bijak, itu akan merusak fungsi dari lembaga sosial itu sendiri. Nah, dari pengalaman aku pribadi, aku pernah ikut salah satu program pendidikan waktu itu di Desa Cibinungan, yaitu di pelosok Bogor sana. Nah, di sekolah itu isinya ada anak SD, di mana mereka ini memang diberi fasilitas sekolah yang tidak cukup memadai lah gitu. Tapi jangan salah, semangat dari mereka, anak-anak itu tuh tetap ada lah gitu, bahkan sangat luar biasa. Nah, ini kan membuktikan bahwa berarti lembaga sosial itu bisa menjadi alat pemberdayaan asal bisa diberi ruang dan tempat untuk mereka berkembang. Jadi, lembaga sosial itu bukan sekedar teori, tapi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari keluarga, sekolah, agama, dan negara, semuanya punya peran pentingnya masing-masing. Nah, mereka itu mengatur, membimbing, dan kadang tanpa kita sadari membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Perlu diingat, gak semua perubahan itu baik. Lembaga sosial juga bisa menjadi alat kekuasaan atau bahkan bisa memendekkan hubungan antara manusia. Jadi ini penting banget buat kita terus evaluasi lembaga sosial yang ada. Jadi kita tuh nggak cuma ikutin arus aja, tapi kita juga peduli dan kritis. Karena masa depan Masyarakat dibentuk dari bagaimana lembaganya Lembaganya bekerja hari ini.